like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Organisasi ini merupakan salah satu sayap partai. Organisasi yang menjadi wadah bagi kaum milenial untuk menyalurkan aspirasi. Organisasi yang selalu memberikan perhatian kepada masyarakat bawah. Kehadirannya untuk mewujudkan cita-cita guna mensejahterakan masyarakat kelas bawah. Mereka tak pernah lelah untuk menjadi pendamping dan membela rakyat. Bintang tamu kita kali ini adalah Repdem Karawang. Simak perbincangannya dalam acara di telinga, dekat di hati. Halo Aksi Mania, kembali lagi bersama saya Muhammad Azmi di Aksi Radio Channel. Nah, saya sudah pakai warna merah, tahu artinya apa? Karena nggak ada baju lagi di rumah. Nah, tentunya kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Dan sebelumnya saya mau mengingatkan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Subscribe juga channel kita. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Ini dia. Selamat datang di studio. Selamat datang. Sehat? Alhamdulillah. Sehat Komandan? Alhamdulillah. Ini ada teman-teman dari Repdem. Boleh minta tepuk tangannya? Kalian antek-anteknya pemerintah ya? Kata netizen. Nah, makanya kita mau tahu apa sih itu Repdem. Nah, sebelum kita bahas soal Repdemnya, kita kenalan dulu. Ada Akang ganteng? Saya Deden Sofian. Deden Sofian. Oh, ini yang namanya Deden itu. Apa? Kalau di Facebook itu populer banget gitu. Terima kasih dia salah satu netizen. Ya, salah satu follower. Sebagai ketua Sampai saat ini masih Sampai ketua saat ini. DPC Repdem. Nah, sampai dilengserkan kapan? Sampai bulan September. Sampai bulan Nanti ya. September. Oke. Yang sebelahnya ada Jadi Novi Nur Agustianti. Hai. pura-pura nggak kenal. Sebenarnya bosan ngeliat muka-muka yang ada di sini. Cuma harus pura-pura nggak kenal dulu ya, biar netizen ikut mengenal gitu. Ini ada Tenovi, aktivis Repdem juga ya. Kalau Repdem itu bagian dari sayap partai kan? Sayap partai PDI Perjuangan ya. Udah berapa lama di Karawang? kalau di Karawang sebelum 2012 akhir saya dulu Kompercap. Sebelum saya itu ada saudara Otoy dan Hendra, sekretarisnya Paman Wek-Wek itu, yang sebutan di Facebooknya. Nah, 2012 akhir saya Kompercap, terpilih saya ya sampai hari ini. Sampai nanti bulan September ada Kompercap lagi. Nah, setahu saya kan yang namanya sayap partai itu ada apa ya? Ada fungsinya masing-masing ya. Ada yang bergerak di bidang keagamaannya, ada yang lainnya. Nah, kalau Repdem sendiri fokusnya di mana tuh bergeraknya? Karena mungkin di Repdem itu awal-awalnya banyak sekali aktivis ya. Mungkin teman-teman Anda juga dari BNI ada yang masuk. Dulu teman-teman dari PRD, Budiman Sujatmiko. Nah, dulu itu sebelum jadi sayap, ini sudah berdiri Repdem itu. Betul. Nah, jadi pada saat itu mungkin ada situasi yang harus Repdem bergabung dengan salah satu partai, maka Repdem bergabung dengan PDI Perjuangan. Itu. Nah, terus sejauh ini apa aja sih kerja-kerja Repdem di Karawang? Nah, kalau melihat fungsi organisasi kan rata-rata cuma dua fungsinya ya, fungsi layanan, terus yang kedua fungsi pembangunan. Nah, yang sekarang lagi gencar nih, mumpung situasi COVID seperti ini berarti fungsi layanan organisasi. Nanti Novi ceritalah selama COVID ini apa yang dilakukan oleh Repdem. Emang apa yang dilakukan? Untuk saat ini untuk layanan sosial yang sudah Repdem lakukan di
masa pandemi. Biasa aja tuh nih formal pisannya. Formal ya? Iya. Formal ya? Oke lah, nggak formal ya. Relax guys. Merdeka, kesetiaan kawan dalam perjuangan. Ya, rekan-rekan Repdem sejauh ini sudah bergerak sosial di masa pandemi. Dalam waktu isoman yang pertama saya lihat ya, yang pertama itu yang bergerak adalah Repdem. Saya Partai PDI Perjuangan dan saya bangga sebagai kader PDI Perjuangan yang menjadi pelopor untuk bisa memotivasi masyarakat yang isoman, termasuk pembagian sedikit inilah makanan yang bisa dibagikan ke beberapa isoman yang ada di Kabupaten Karawang. Alhamdulillah kita bergerak terus sampai ke, karena COVID-19 di Kabupaten Karawang itu dalam zona merah, kita adalah bukan pejuang, dalam artian kita adalah orang yang pertama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Kabupaten Karawang, khususnya daerah-daerah yang di red zone, dengan penyemprotan disinfektan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Sejauh ini. Nah gini, PDIP itu kan punya sayap partai paling banyak dan paling aktif kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Lima sayap partai ya, yang ada di PDI Perjuangan. Nah itu kan aktif semua. Nah Repdem ini salah satu yang jadi apa ya, sayap partai yang paling bergerak lah. Ya kan ya, selain ada BMI dan yang lainnya kan. Melihat situasi hari ini, ya kan, kalau kita lihat secara nasional kayak pemerintah kita khususnya karena memang berasal dari partai PDI, banyak banget nih serangan-serangan yang ya macam-macam lah, entah itu hoax atau gimana. Gimana cara teman-teman Repdem untuk ya itu? Sebenarnya ya Repdem tetap konsisten ya, membantu masyarakat. Bukan berarti ada serangan hoax, sara, lalu kita seolah-olah menutupi, enggak gitu. Artinya kalau merasa tindakan kita benar, ya Repdem terus lakukan, gitu. Karena kritik mau apapun namanya, selama masih dalam konteks konstruktif ya, konstruktif gitu, untuk pembangunan tidak masalah. Kecuali kalau sudah hal-hal yang sudah menyangkut sara, hal-hal yang tidak substansi. Nah ini yang mungkin oleh kawan-kawan di Repdem yang sibuk di media itu yang mesti diluruskan. Nah jadi tetap Repdem itu ya tadi fungsi organisasi yang satunya kan membangun, yang melakukan advokasi apa. Jadi tidak dalam kerangka pada saat menyerang kekuasaan yang hari ini dikuasai oleh PDI Perjuangan, lalu seolah-olah kita menutup. Tidak, tapi tetap aja kerja lah. Tetap kerja sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Repdem. Kemarin hampir beberapa bulan kan nyemprot terus tuh di beberapa kecamatan. Saya pikir ini, saya juga apresiasi ya dengan yang dikomandai oleh Nopi, karena ini kan taruhannya. Kalau kita sembarangan nyemprot kan enggak lah gitu. Tapi alhamdulillah kawan-kawan sampai saat ini tetap diberi kesehatan. sehat. Alhamdulillah. Semangat dong. Semoga corona ini berakhir. Udah mulai kelihatan aslinya. Kita Tadi tunggu beberapa saat lagi. Banyak kali. Nah, gini. Kita bicara PDIP-nya, kita bicara PDI Perjuangannya. Di Karawang itu kan hari ini kalau kita bicara soal partai itu kan mau nggak mau bicara soal politik praktisnya, ya kan? Hasil pemilu kemarin PDI Perjuangan turun suaranya. Kalian sebagai saya partai kerja nggak sih sebenarnya? Seolah-olah saya petinggi partai ya. Kalian kerja nggak sih? Ya artinya pada saat sebelum mungkin pilkada ya, atau pileg dan pilkada. Ya. Kalau ya, pilkada sepertinya ya, memang sudah menjadi tradisi. Ya kita coba melihat secara global dulu ya. Hampir di Pulau Jawa ini, Jawa Barat itu Turun. Ya, Karawang kan salah satu dari Jawa Barat. Ya artinya apapun ceritanya,
Artinya ada hal-hal yang mesti dievaluasi dari partai itu sendirilah, baik artinya apa programnya ada yang salah atau ada yang kurang, dan ini menjadi pikiran semua. Dan saya pikir pada saat mau pilkada mau pileg, partai juga sudah punya strategi pemenangan lah. Jadi ditargetkan untuk 2024 ini kursi akan sekian-sekian. Nah itu kan strategi yang didiskusikan di partai. Nah ketika pada saat prakteknya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dirapatkan oleh partai, ya namanya juga organisasi ya pasti harus dievaluasi. Nah persoalan menurun, persoalan menambah itu bagian dari proses yang harus dilakukan oleh partai. Artinya kalau menurun ya berarti 2024 yang akan kita hadapi ke depan ya ini harus lebih lebih bertambah lagi lah. Bisa. Kalau melihat hari Bisa. ini ya Bisa hari ini dong. mudah-mudahan dengan semangat semua pengurus DPS semangat, saya partai juga Repdem sudah mempelopori sayap-sayap yang lain, mudah-mudahan targetan partai ini 12 kursi. Tapi PDIP lagi diserang-serang terus loh. Iya tadi Di sosial media sampai masuk ke yang joget-joget itu TikTok ya kan. Serang-serang terus loh. Ya, Bisa nggak? sebenarnya ini hal biasa. Siapapun yang berkuasa pasti akan mendapatkan serangan-serangan seperti itu. Tadi lagi, sebenarnya kalau kita tadi melihat media, berapa persen sih media efeknya, ya tapi ini juga tetap harus di counter. Jadi di counternya tidak manipulatif menurut saya. Jadi counternya dengan program, dengan tindakan, dengan kegiatan yang nyata aja kan. Jadi kalau kami gitu, tidak mesti di counter dengan hal-hal yang sifatnya subjektif, tapi akan kami counter dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Nah, kalau Repdem ini kan walaupun ada BMI itu tadi ya, BMI itu Banteng Muda Indonesia. Tapi kayaknya lebih banyak yang isinya anak-anak muda itu Repdem ya kalau di Karawang. Sepertinya. Nah, silakan coba Novi yang jawab. Ya kebetulan saya dengan rekan-rekan anak muda-muda milenial sekarang nih yang kita rekrut untuk milenial Repdem, alhamdulillah mereka tertarik dengan Repdem, di mana Repdem sudah banyak bergerak dan sudah di media pun kita booming ya, pede banget ya. Semua mengenal Repdem, dan akhirnya beberapa rekan-rekan mahasiswa yang ada di Kabupaten Karawang dari UBP, BSI, dari Unsika dan rekan-rekan yang lain sudah bergabung dengan Repdem, alhamdulillah. Nah, kenapa anak-anak muda harus berpolitik dan harus di PDIP? PDI Perjuangan salah Iya. saya. Kalau melihat ideologi, mungkin Anda juga akan meyakini bahwa PDI Perjuangan itu partai yang memiliki ideologi nasionalis ya. Nah saya pikir karena pada saat saya masuk partai pun karena PDI punya ajaran gitu. Nah kenapa anak muda juga sering banyak gabung ke Repdem, ada juga yang ke PMI, karena tadi mungkin teorinya ada, ajarannya ada, pada saat kita mempraktekkan ya ternyata ini sangat menyentuh kepada kawan-kawan muda. Jadi persoalan pemuda juga kan persoalan politik sebenarnya kalau kita dalami. Nah melalui sayap partai ya kita ikutin keinginan anak muda nih, nongkrong ayo nongkrong gitu. Nah artinya pada saat nanti di sayap mereka sudah sering ketemu, sering diskusi, sering ngobrol dan merasa nyaman, baru mungkin kita arahkan untuk masuk ke struktur partai. Tidak ada pemaksaan sebenarnya, karena mereka kita sering-sering dengan anak-anak muda khususnya mahasiswa yang saya kira mereka lebih open mind. Saya tidak pernah menawarkan lu masuk ke PDI ya, lu masuk ke Repdem enggak. Kita biarkan dulu mereka suka dengan kita, personal dulu. Akhirnya kita sering ngobrol bareng ataupun seperti apa kegiatan-kegiatan lain. Ternyata PDI seperti ini ya, ternyata Repdem seperti ini. Akhirnya negative thinking about PDI Perjuangan Perlahan. tidak ada. PDI Perjuangan tidak seperti ini.
ataupun Repden tidak seperti ini. PDI Perjuangan adalah aspirasi untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya Kabupaten Karawang. Dan salah satu aspirasi masyarakat itu adalah pemuda yang harus kita salurkan lewat fraksi-fraksi yang ada di PDI Perjuangan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau melihat Repden sebagai sayap partai ini kan bagian yang sangat penting ya di partai, walaupun sebetulnya tidak terlalu mempengaruhi sistem di partai, benar ya? Nah, sebagai sayap partai di PDI Perjuangan, kenapa sih PDI Perjuangan nggak pernah menang di kontestasi eksekutif di Karawang? Di Karawang. Ya, ini sebenarnya bukan sesuatu yang yang mistik ya. Orang kalau pilkada PDI kalah kan Semacam kutukan gitu. ya, sebenarnya ini bukan sesuatu yang mistik. Artinya kalau kerja partai, terus kerja dari mulai struktur di DPC sampai anak ranting, terus sayapnya bekerja, terus yang kedua tokoh mungkin ya, tokoh untuk calon bupati maupun wakil bupatinya ini yang betul-betul emang dicintai oleh masyarakat Karawang, saya pikir itu bisa menang. Ya mungkin pilkada kemarin walaupun kita ada artis itu karena emang sebagian masyarakat Karawang juga mungkin tingkat popularitasnya dibandingin incumbent kan lebih populer incumbent gitu. Walaupun di PDI Perjuangan memang ada artisnya gitu, karena dengan waktu yang sangat singkat sehingga ini faktor lain pun ikut mempengaruhi juga. Kalau faktor partainya sendiri, saya pikir kemarin hasil pilkada juga itu 13% sekian, itu tidak menurun terlalu banyak waktu dengan pilkada sebelumnya. Kan pilkada sebelumnya itu kita koalisi juga tidak ada penurunan secara signifikan lah, masih dekat-dekat juga kalau melihat suara, karena kan pertimbangan partai itu apakah kekalahan itu menurunkan semua suara. Ya kemarin 130, waktu pilkada sebelumnya itu hampir 180 atau 100 berapa, emang ada penurunan tapi tidak terlalu itu, karena suara partai PDI Perjuangan ya sementara ini masih segitu. Itu suara yang asli ya, yang ya, real. yang asli. Betul. Nah, berarti ini saya mau nanya secara jujur, karena sering mendengar suara-suara sumbang di pinggiran partai. Ini karena sistem di internal PDIP-nya nggak beres, benar nggak? Kalau persoalan itu saya tidak komentar ya. Saya sudah tahu jawaban Anda sebelumnya. Karena saya juga pengurus DPC ya, gitu, wakil ketua bidang organisasi gitu. Ini sebenarnya ditanyakannya nanti di DPC gitu. Tapi artinya apapun itu sebetulnya peluang-peluang untuk PDI Perjuangan menduduki kursi di eksekutif, memimpin daerah, itu sebetulnya ada peluang itu ya. Cuma tinggal nyari kliknya sebetulnya. Iya. Jadi emang bagi partai ya pemilu kan hal biasa. Kalau nggak menang ya kalah. Terus kalau kalah ya dievaluasi. Gitu. Terus ikut lagi. Gitu ya. Artinya ini agenda partai politik. Jadi kalaupun ada persoalan kalah ya kita tinggal evaluasi apa yang kurang gitu, biar nanti ke depan kita bisa ikut lagi. Karena dengan ikut di pilkada artinya kita partai loh ini yang mencalonkan, keinginan dari partai kita mencalonkan, daripada partai yang hanya ikut-ikutan aja kan gitu. Tapi PDI Perjuangan percaya diri bisa mencalonkan, paling tidak menunjukkan komitmennya gitu untuk berada di garis perjuangan. Betul, ya. itu. Nah terus mungkin nggak PDI Perjuangan bisa meraih
hati masyarakat yang semakin kesini kayaknya makin apa ya, bukan terbuka pikirannya sih, justru makin diacak-acak pikirannya gitu dengan sentimen-sentimen negatif yang diciptakan oleh banyak orang. Hasil survei secara nasional PDI masih tinggi sampai hari ini ya. 24% dibandingkan sampai dengan saat partai ini, lain. artinya itu secara nasional, karena hasil survei partai ini kan belum ada momentum politik ya. Apakah ini apa dibiayain oleh siapa enggak, karena ini tidak ada momentum pemilihan apapun. Artinya bahwa survei sampai hari ini PDI Perjuangan masih tertinggi. Nah, kalau kita bicara secara nasional, artinya masih unggul lah PDI Perjuangan, masih diminati, Masih percaya diri masih banget lah percaya ya. diri. Nah, terakhir pesan apa untuk anak-anak muda yang masih gagap politik? Jadi jangan apolitik ya, karena seluruh kehidupan kita itu sebetulnya diatur secara politik. Mau ekonominya, mau hukum, mau budaya, apapun itu pasti diatur oleh kebijakan pemerintah, dan kebijakan itu adalah produk politik. Saya pikir sudah waktunya pemuda sudah melek politik, ikut berorganisasi ya, mau di Repdem, mau di BMI, mau di Taruna Merah Putih, mau di Bamusi, mau di gerakan taninya, terserah. Jadi itu adalah ruang bagi pemuda untuk menyampaikan isi hatinya dan dipraktekkan secara organisasi dan di lapangan. Jadi itu. Nah, sebagai perempuan pasti banyak banget yang mandang bahwa PDIP itu partai yang nggak cocok untuk anak muda perempuan. Kata siapa? Ya kelihatannya Ya. kayak gini, kalau galak. Enggak, yang jelas saya sebagai perempuan, khususnya mewakili kaum muda, bahwa partai PDI Perjuangan terbuka untuk siapapun juga, dari kalangan manapun juga kita terbuka tangan lembaga baru untuk mereka semua yang bisa mengaspirasikan, khususnya kaum perempuan yang di desa, di kota ataupun dimanapun, status sosial seperti apapun, kita bergerak untuk maju bersama rakyat. Gak perlu takut sebenarnya, karena kan di Repdem juga kan ada bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Dan di situ kita bisa ada pendampingan advokasi untuk perempuan. Yang kemarin kita juga dapat kabar bahwa salah satu TKW ya, TKW kita kan salah satu perempuan yang akan kita jembatani dengan rekan-rekan yang lain yang kebetulan ada bermasalah di luar negeri. Mudah-mudahan ini adalah salah satu aspirasi-aspirasi kenapa ada perempuan di Repdem. Karena perempuan lebih lulus lah ya, berkomunikasi dengan rekan-rekan perempuan yang lain. Secara berkomunikasi secara luas. Serius banget ya? Dan satu-satunya Serius ya? PDI Perjuangan dipimpin oleh seorang perempuan. Saya pikir perempuan itu diberikan kesempatan selebar-lebarnya oleh PDI Perjuangan secara tidak sadar. Sampai saat ini kan masih dipimpin oleh Bu Mega. Coba ada nggak partai? PSI udah diganti. Artinya satu-satunya partai yang memberikan kesempatan kepada perempuan itu adalah PDI Perjuangan. Termasuk saya menjadi kesempatan. Mudah-mudahan bisa memimpin Kabupaten Karawang. Sekalinya rame banget ya. Thank you banget, dan kesimpulannya mungkin berpolitik sebaik-baiknya dan bermanfaat sebaik-baiknya, tetap setia terhadap garis perjuangan rakyat. Saya udah lama nggak salam merdeka, kita salam merdeka bareng-bareng boleh? Merdeka. Oke. 3 kali dong. Merdeka, merdeka, merdeka. Nambah lagi. Terima Maria, itu dia obrolan saya dengan teman-teman Repdem. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa kita ambil. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Saya Muhammad Azmi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Radio siaran sosial dan niaga akrab di telinga.